Jadi bagaimanakah nanti pengajuan klaim JHT teman-teman selama periode pandemi dari COVID-19 ini? Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membagikan informasi. Jadi bagaimanakah nanti pengajuan klaim JHT teman-teman selama periode pandemi dari COVID-19 ini? Teman-teman masih bisa mengajukan klaim jaminan hari tua dan pastinya tidak akan ditutup layanannya. Hanya saja nanti untuk pelayanannya sedikit terbatas karena memang teman-teman tidak langsung bisa berinteraksi dengan petugas, karena saat ini kantor cabang itu sudah tidak melakukan pelayanan kontak fisik dengan peserta yang mengajukan klaim JHT gitu ya. Di sini saya akan jelaskan, kalian nanti simak di video terus, kalian tonton sampai selesai ya. Baik, untuk pelayanan yang saya maksud tadi itu per tanggal 23 Maret 2020, maka BP Jam Sostek melakukan layanan lapak asik, itu pelayanan tanpa kontak fisik untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Jadi teman-teman untuk pengajuan JHT-nya tetap mengajukan melalui antrian online seperti biasanya, di mana nanti bisa diakses melalui antrian.bpjskengerjaan.go.id atau melalui aplikasi BPJS TKU. Pastikan data diisi dengan benar. Baik, jadi nanti kalau sudah berhasil mengambil antrian online, jadi nanti ada notifikasi dengan data lengkap teman-teman berupa nama, nik, nomor kartu jenis klaim, nomor handphonenya, dan email. Tanggal pengiriman, di sini adalah tanggal teman-teman mengirim berkas ke BPJS Ketenagakerjaan dan dikirim paling lambat sesuai jam yang dipilih dan kantor tujuannya. Teman-teman itu akan melakukan scan dokumen asli terhadap dokumen-dokumen seperti yang diminta, seperti kartu pesertanya, itu fisik asli atau cetakan kartu digital, KTP, kartu keluarga, surat keterangan kerja, buku rekening tabungan, foto diri, dan formulir JHT yang sudah diisi dan di-download, kemudian NPWP bagi peserta yang mempunyai saldo di atas 50 juta dan sudah pernah pengajuan klaim 10%. Setelah dokumen tersebut dilengkapi, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu dengan mengirim seluruh dokumen tersebut ke alamat email. Nanti dicantumkan email tujuannya masing-masing sesuai dengan nanti daftar notifikasinya, dengan subjek emailnya adalah antrian dan tanggal pengiriman dokumen, underscore nama dan nomor KPJ. Semua dokumen itu masing-masing paling maksimal adalah 1 MB. Pengajuan klaim akan dibatalkan jika email yang mengirim adalah email yang berbeda dengan pas pengajuan antrian online. Peserta yang tidak melengkapi dokumen sesuai data yang telah ditentukan dan waktunya, maka dianggap tidak mengajukan klaim JHT. Dan proses verifikasi oleh petugas BPJS Kerjaan akan dilakukan sejak tanggal yang diminta untuk pengajuan antrian online-nya. Misalnya tadi tanggal 23 Maret, maka diverifikasi tanggal tersebut. Pengajuan klaim jaminan hari tua ini hanya untuk peserta yang sudah tidak aktif bekerja, kecuali untuk pengambilan JHT yang 10%. Jika diperlukan, petugas akan melakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai pengajuan manfaat JHT teman-teman. Seperti itu nanti untuk antriannya. Setelah teman-teman sudah mengupload dan sudah sesuai dengan ketentuan tadi, maka diverifikasi oleh petugas. Kemudian status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, ataupun telepon dan SMS. Nah, jika teman-teman mengalami gagal unggah dokumen yang diperlukan, maka peserta datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai jadwal antrian online. Pertama sekali nanti tentunya teman-teman akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas. Jika suhu di bawah 37,5 derajat Celcius dan sudah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, nanti proses dapat dilanjutkan. Tapi kalau misalnya suhu tubuh di atas dari 37,5 derajat Celcius atau melebihi, peserta tidak diperkenankan melanjutkan proses antrian
klaim. Nah, jika tidak ada kendala, maka akan dilakukan pengecekan kesesuaian jadwal booking antrian online oleh petugas. Kemudian dokumen yang telah diverifikasi dimasukkan kepada Dropbox. Setelah itu, status pengajuan klaim akan diinformasikan kembali melalui email, WhatsApp, dan telepon ataupun SMS. Untuk proses pengajuan klaim jaminan kematian, maka ahli waris datang ke kantor cabang dengan prosedur layanan memasukkan berkas ke dalam Dropbox, nanti juga akan diverifikasi oleh petugas. Beserta pengajuan jaminan pensiun, datang juga kantor cabang dengan memasukkan dokumen ke dalam Dropbox, dan apabila ada konfirmasi jaminan pensiun dilaksanakan melalui video call oleh petugas. Dan juga untuk pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dengan mekanisme berkas dikirim ke kantor cabang oleh perusahaan ataupun PLKK. Buat teman-teman yang khawatir bagaimana nanti pelayanan JHT-nya, khawatir nanti aduh aku butuh duit banget nih untuk mengambil JHT, gimana nanti kalau ditutup layanan di BP Jam Sostek karena ada COVID-19, tenang saja, yang pasti layanannya tetap digunakan dan tetap digunakan layanan yang asik gitu ya, karena teman-teman tetap bisa mengajukan dari rumah hanya dengan mengupload dokumen saja, dikirim ke kantor cabang dan dipastikan satu tadi dokumen yang dikirim itu adalah dokumen yang terbaca jelas dan yang mengirim dokumen adalah sama dengan email di antrian online. Itu saja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak. Sudah berhasil, ya udah tinggal nunggu saja pemberitahuan dari teman petugas dari BP Jam Sosteknya. Apakah notifikasi itu mungkin menyatakan apakah dokumennya sudah oke, udah lengkap, tinggal nunggu transfer, atau mungkin masih ada dokumen yang perlu dilengkapi. Jadi di sini catatan saya buat teman-teman, ketika men-scan dokumennya, dipastikan dokumennya itu di-scan secara tepat, benar, dan mudah terbaca. Jangan sampai hanya dipoto gitu ya, dikirim itu kadang tidak bisa terbaca. Jadi itu akan nanti diminta ulang gitu. Jadi langsung aja dibuat yang terbaik. Kalau misalnya mikirnya nggak punya scan, sekarang itu ada aplikasi loh di Play Store, itu download saja lah, namanya Cam Scanner. Itu bagus kok, hampir sama kok dengan yang di scan. Catatan lainnya nanti kalau misalnya dokumennya tidak sesuai atau perlu interaksi atau mungkin perlu ditelepon atau WA kepada pesertanya, tetap akan dilakukan oleh petugas gitu. Jadi tenang saja, pokoknya selama pandemi dari COVID-19 teman-teman tetap bisa mengajukan klaim jaminan hari tuanya langsung dari rumahnya dengan mengupload dokumen. Mungkin buat teman-teman yang tidak tahu gimana nih, tidak tahu mengajukan antrian secara mengupload dokumen secara email atau bingung caranya, nanti bisa gimana ya, bisa menghubungi petugas dulu ya, supaya nanti dikasih arahannya seperti apa. Karena ini sih sebenarnya tujuannya untuk bisa menekan perkembangan dari COVID-19. Kita mendukung program pemerintah agar COVID-19 juga segera berakhir dari kita semua, agar kembali seperti semula lagi, kita tetap bisa beraktivitas dengan normal tanpa ada kekhawatiran di kita. Karena jujur saja kita juga bekerja kan butuh keselamatan, butuh kenyamanan, dan juga teman-teman yang datang juga butuh keselamatan juga, karena nanti takutnya kalau misalnya masih tetap seperti semula berkumpul di satu tempat, kemungkinan penyebaran virus COVID-19 itu jauh lebih akan cepat gitu ya. Makanya itu teman-teman mungkin bisa lebih memahami ke depannya. Mungkin untuk awal-awal teman-teman bingung, tapi saya rasa ini layanan yang lebih kekinian dan asik karena teman-teman cukup mengupload dokumen saja gitu ya. Baik, mungkin gambarannya seperti itu nanti untuk pelayanan IHT selama periode pandemik dari COVID-19. Yang pastinya teman-teman kita minta agar tetap aja tenang,
jangan sampai panik. Semua masalah pasti ada akhirnya, dan mungkin akhir yang baik ataupun yang buruk, tapi yang jelas kita berharap adalah yang terbaik untuk akhir dari seluruh semua ini. Dan juga teman-teman itu semoga kita semua diberikan keselamatan, diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada, dan kita berharap Indonesia tetap tenang, selamat kita dari pandemi ini, dan agar kita tetap bisa berkumpul dengan keluarga dan jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, karena virus corona itu bisa kita lawan dengan imun yang kuat. Maka makanlah makanan yang sehat dan bergizi dan istirahat yang secukupnya, dan jangan lupa cuci tangan. Sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah datang channel saya. Jangan lupa like, comment, share informasi ini. Terima kasih.